lanjut ke masa perkembangan embrio. Jadi embrio itu dihasilkan oleh wanita yang berusia 10-13 tahun, itu ada hormon estrogen. Jadi dia akan memicu ovarium untuk menghasilkan sel telur. Dan dia akan dikeluarkan satu buah setiap bulannya yang disebut dengan ovulasi. Nah, nanti ini kalau menuju rahim kok dia menempel, nah ini selama 1 minggu dia akan nidasi. Kalau tidak, pada waktu itu berarti wanita itu dalam kondisi masa subur atau fertil ya. Fertil itu masa subur. Ini bisa kamu lihat ada animasinya. Jadi kalau sel telur keluar ketemu sel sperma, berarti nanti dia akan berada di sini, di uterus, akan menempel sehingga nanti akan menjadi embrio. Lanjut, nah ini tahapan embrio. Ada 3 tahapan. 2 minggu pertama itu namanya tahapan germinal atau berbentuk zigot. Bisa kamu lihat gambarnya, ini zigot ya, masih belum kelihatan kalau dia itu bayi. Kemudian pada tahapan yang kedua, minggu ketiga sampai minggu ke-8 itu tahapan embrio. Dia sudah membentuk, ada tangan dan sebagainya, periode embrio. Dan yang ketiga, waktu dari minggu ke-9 sampai lahir itu dia sudah berbentuk janin, siap untuk dikeluarkan. Jadi ini namanya masa prenatal. Pre itu sebelum, natal itu lahir. Jadi sebelum lahir. Tuh. Lanjut, ini ada USG. Apa itu USG? Ultrasonografi. Jadi dia menggunakan gelombang ultrasonik. Ultrasonik itu frekuensinya di atas 20.000 Hz. Jadi manusia tidak bisa mendengarkan frekuensi itu. Nah, ini biasanya dipancarkan ke tubuh janin yang akan menggambarkan bahwa kondisi bayi di dalam kandungan. Biasanya ibu hamil itu akan yang pengen melihat, jenis kelaminnya apa, gitu ya. Kemudian posisinya di dalam itu gimana, itu biasanya adalah dengan di USG. Jadi bisa mengetahui jenis kelamin dari calon bayinya. Lanjut, fungsi cairan ketuba. Apa itu cairan ketuba? Cairan yang melingkupi bayi yang ada dalam kandungan selama kehamilan. Jadi fungsinya memberi ruang gerak, perlindungan janin dari benturan, kemudian sebagai nutrisi cadangan cairan, menjadi inkubator, pengatur suhu alami, membantu proses kelahiran, kemudian sebagai pendeteksi kelainan keturunan. Ini gaya gesek dan gaya dorong yang terjadi saat melahirkan. Jadi ada gaya dorong, berarti nanti di sini ada gaya gesek ya. Jadi bayi akan keluar didorong oleh otot-otot rahim, kemudian nanti ada gaya gesek di sini. Tapi gaya geseknya nanti akan kecil karena dibantu oleh hormon oksitosin ya. Kemudian dibantu juga dengan cairan ketuba sehingga bayi keluar ada pelicinnya. Nah, gaya dorong dan gaya gesek inilah yang menyebabkan biasanya ibu melahirkan itu akan merasa sakit. Oke, lanjut. Untuk yang terakhir adalah peristiwa bayi kembar. Bayi kembar itu ada 2 macam, yang namanya disigot dan monosigot. Itu 2 ya, jadi dia akan berada dalam 2 wadah kantong ketuba yang dia itu memiliki plasenta dan tali pusar sendiri-sendiri. Jadi dia akan sendiri-sendiri antar tali pusar dan plasentanya. Nah, biasanya disigot itu tidak memiliki wajah mirip, hanya seperti kakak adik seumuran saja. Dan jenis kelaminnya dapat sama atau berbeda. Itu disigot di 2. Jadi ada di dalam 2 kantong ketuba. Nah, beda dengan yang monosigot. Jadi monosigot itu dia berkembang dalam 1 kantong ketuba, 1 plasenta ya. Ini 1 plasenta dan tali pusarnya sendiri-sendiri.
dan biasanya monozigot itu akan kembar identik berjenis kelamin sama, memiliki wajah yang sulit dibedakan karena mengandung materi genetik yang sama. Nah, itu materi untuk pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan jelas. Kalau tidak jelas bisa dibaca di buku paket lengkap ya. Silakan kalian kerjakan tugasnya dan Ibu tunggu jawabannya hari ini. Semuanya mengerjakan sebagai absen. Kalau tidak mengerjakan berarti Ibu anggap tidak mengikuti pelajaran dari Ibu. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.